Tulisan indah lewat suara, mencurahkan kata-kata bermakna, melampiaskan isi hati. Ada amarah, ada kesedihan, ada kebahagiaan, serta berjuta rasa dan kata yang hanya tersimpan di dalam benak saja. Waktunya Anda sampaikan melalui Sanggar Sastra. Sanggar Sastra, wadah bagi Anda pecinta puisi, hadir setiap Senin malam pukul 20:15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menggendong orang tua yang uzur adalah doa yang tidak hijab di hadapan Tuhan. Cinta memelukku berawal Bismillah, berujung Alhamdulillah. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Selamat datang di dunia puisi, di mana imajinasi bertemu realita. Kumandang azan dilantunkan ketika jiwa ini mulai merasakan tangisan kecil yang selama ini didamai. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, hari ini di hari Senin 20 Januari 2025, alhamdulillah kita bersama di acara komoditas yakni obrolan Sanggar Sastra. Komoditas kita malam hari ini berbicara mengenai bagaimana kita akan mengetahui tentang puisi. Dan malam hari ini tema kita adalah puisi untuk Palestina. Dan alhamdulillah pendengar, walaupun cuaca dingin, hujan di luar, tapi tidak menyurutkan narasumber kita yang luar biasa sudah ada di studio RRI Palembang. Kali ini kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama, yang paling senior ya, ada Dr. Maulan Irwadi SEMSI AKCA CSRS. Hampir salah nanti ngomongnya nih. Ya, ini adalah pelatih puisi Poltek Negeri Sriwijaya. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat walaupun sudah malam ya. Iya. Gimana tadi ke sini? Aman perjalanan? Aman, alhamdulillah lancar. Lancar tadi ya. bareng dengan Kak Denny. Kak Denny. Coach Oh, Denny. sudah ada di samping kiri ya. Langsung kita kenalkan, ada Coach M. Denny Heriadi, pelatih monolog Poltek Negeri Sriwijaya. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Pakai gitar kayaknya malam hari ini. Sengaja ya memang dibawa. Sengaja. Nanti akan mengiringi puisi-puisi malam hari ini ya. Tentu. Baik. Di samping kanannya Pak Maulan ada adik kita yang tidak kalah semangat, bahkan duluan datang kayaknya. Sudah nunggu ya. On time. On time kayaknya. Andre Pinturi dari Teater Sanggar Sastra MA Patra Mandiri Palembang. Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya sehat Andre? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Semangat banget kayaknya malam hari ini ya Andre ya. Alhamdulillah. Kayaknya udah gak tahan lagi mau baca puisi ya. Baik, tema kita adalah puisi untuk Palestina. Dan pendengar, siaran kita malam hari ini seperti biasa Anda bisa saksikan di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda pecinta sastra silahkan disaksikan malam hari ini di channel YouTube. Ada dosennya malam hari ini di RRI. Ada juga pelatih, ada juga di Andre ya. Jadi bisa gabung di channel YouTube atau di Pro 1 dan line telepon kita di 36997. Baik, kita langsung ke Pak Maulan. Iya nih, kita ingin tahu dulu nih, kenapa sih Bapak mengangkat puisi untuk Palestina nih? Mungkin ada inspirasi apa yang membelakangi tentang adanya tema puisi ini? Kita tahu kan alhamdulillah lah kita sudah akan ada gencatan senjata ya di Iya, Palestina. alhamdulillah insyaallah ya. Insyaallah. Tapi ya itulah ya, Israel tuh masih saja udah mau gencatan senjata masih. Ya kita berdoa semua semoga saudara-saudara kita di Palestina itu dapat
bisa hidup nyenyak seperti kita tidur nyaman ya. Seperti kita Yang ya. anak-anak iya. Dan kita harapkan juga suatu hari mereka juga bisa berpuisi di Amin. Palestina. Iya. Mungkin malam ini kita berpuisi untuk Palestina. Walaupun mereka tidak mendengar, tapi mungkin inilah ungkapan dari para penyair ya. Iya. Taruhan kita untuk rasa empati dan juga mudah-mudahan bisa juga rasa bahagia kalau memang kejahatan ini bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Kita doakan bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu alasannya kenapa puisi Palestina ini akan dibawa malam hari ini. Baik. Kalau Denny, kita ingin tahu juga apa yang membuat Denny ingin menyuarakan Palestina ini. Ya. Yang pertama itu karena orang-orang Palestina dulunya pernah membantu Indonesia merdeka. Iya. Dan yang kedua, dia satu Muslim sama kita ya. Oke. Dan kita wajib tidak bisa membantu menyuarakan atau Mendoakan. Iya. supaya saudara-saudara kita yang di sana bisa mewujudkan impian mereka, cita-cita anak-anak Palestina gitu. Baik. Yang Iya. sangat miris kalau kita lihat di sosial media. Oke. Kalau Adik Andre, iya, bisa dijelaskan kenapa nih? Apakah Andre juga mengikuti perkembangan tentang saudara-saudara kita dan kaitan sama puisi malam hari ini? Ya. Iya bener ya. Karena sudah ada peristiwa gencatan senjata. Iya. Tapi masih Masih banyak aja. bom yang Iya. berlemparan di sana. Iya, ya. baik. Kadang tidak sesuai dengan perkataan mereka. Bahwa sudah gencatan senjata, tetapi mereka tuh masih ngelempar ke bom. Iya. Padahal mereka tuh sudah senang gencatan senjata, sudah sampai ada di Ilahi. wilayah pertamanya di wilayah Palestina di Baik. Gaza itu sudah paling senang. Tapi tiba-tiba pas sudah merayakan gencatan senjata tadi Iya. muncul bom. Iya. Laju Jadi peristiwa ini intinya inspirasi ya, bisa menyuarakan Palestina. Sudah Baik. buat puisi dia. Iya, tentang sudah Palestina. bikin puisi, nanti disuarakan ya puisinya ya Andre ya. Baik. Oke, mungkin kita perdana mau dengar puisi dari siapa dulu nih? Yang nulis ini. Boleh, sambil diiringi gitar ya. Oke, gitarnya dulu mungkin? Ya. Kita akan dengarkan puisi dari Andre Pinturi. Ya. Oke, bisa lebih dekat lagi ke warna birunya. Biar suaranya Bisa lebih. digeser nih, Andre. Iya, oke. Silakan suara gitarnya bisa bersuara kedengaran kayaknya ya, mudah-mudahan. Iya, petikan gitarnya. Damai yang tiba. Karya Andre Pinturi. Wahai Palestina, kini kau tersenyum dalam keheningan. Suara meriam yang dulu menggema telah tenggelam dalam ingatan. Langitmu kini tak lagi berwarna kalbu, namun biru cerah dengan pelangi menari malu-malu. Anak-anakmu berlari tanpa ketakutan. Tawa mereka adalah simfoni dari kebebasan. Pohon zaitun yang dulu patah oleh kejamnya perang, kini berdiri megah, menggenggam janji kedamaian yang sangat panjang. Air sungaimu mengalir tanpa jejak darah, membawa cerita baru, membasuh luka yang sangat parah. Semua kembali bersarang di dalam dahan, seolah merayakan kehidupan yang kembali berjalan. Kini Al-Aqsa berdiri anggun tanpa jeritan, menjadi saksi doa yang dijawab dengan kedamaian. Gemuruh tasbih
memenuhi udara pagi, menghapus jejak tangis dari hati yang sangat sunyi. Tanahmu adalah kitab yang kini menuliskan semua yang baru tentang perjanjian damai yang menghapus pilu. Tangan-tangan yang dulu menggenggam seluruh senjata kini saling berjabatan melupakan sengketa. Wahai Palestina, engkau adalah puisi kebangkitan. Bangkit dari abu dengan hati penuh keyakinan. Tembok-tembokmu yang dulu retak oleh ledakan, kini dihias oleh mozaik harapan dan persaudaraan. Parah ibu tak lagi meratap di malam yang sangat dingin. Kini mereka mendendangkan lagu pengantar tidur penuh angin. Mentari terbit di setiap sudut kota, menyinari rumah-rumah yang kosong tanpa suara. Namun, wahai Palestina, meski damai ini telah tiba, jangan pernah engkau lupa bahwa luka yang sembuh adalah pelajaran tentang arti perjuangan, doa, dan pengorbanan. Bawalah damai ini seperti lentera, terangi jalanmu hingga akhir masa. Engkau adalah saksi jari janji Tuhan. Engkau, kesabarannya kini telah berbuah kemenangan. Hei Palestina, kini kau bukan sekadar cerita duka, tapi juga simbol cinta yang tak akan pernah sirna. Langitmu cerah, tanahmu subur. Engkau adalah bukti bahwa damai selalu mungkin ada. Keren banget, iya. Kayaknya dihayati banget ya Pak ya. Iya. Ini harapan gencatan senjata itu. Iya, itu baik. Berapa lama tuh Andre latihannya? Atau memang sudah terbiasa baca puisi? Sudah terbiasa. Dari usia kecil ya? Dari MTS. Oh, dari MTS. Baik. SMP ya. Kita ke Pak Maulan dulu Ya, nih. boleh. Kita ingin tahu juga nih, kalau dari puisinya Andre tadi itu ada pesan yang ingin disampaikan ya. Nah itu kalau Pak Maulan melihat pesan apa yang disampaikan di situ? Jadi dari puisi Andre ini ada satu harapan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi, bahwa ada gencatan senjata, tidak ada lagi perang. Jadi yang menyentuh itu ibu-ibu bisa menyanyikan lagu menjelang anaknya tidur tadi ya. Karena kalau udah tenang, selama ini yang didengarkan suara bom malam-malam seperti itu ya. Dan juga pengennya Andri tadi, kalau bisa Palestina itu jangan cerita tentang perang ya, tapi juga sebuah cinta. Itu aduh yang menyentuh sekali dari situ. Kasih sayang. Umur kayak gitu. gini udah bisa buat puisi. Wah, karangannya luar biasa. Iya. Baik. Nah, kalau Pak Maulan sendiri ada puisi yang dibawa malam hari ini? Ya sebenarnya saya tuh kalau puisi yang Palestina betul mungkin tidak ya, tapi adalah suatu puisi dari salah satu penyair kita. Ini waktu kita di Banjarmasin ya, Den, ya, ada ketemu salah satu penyair. Iya. Tapi kalau cerita itu mirip-mirip cerita Palestina. Tapi ini menceritakan tentang daerah kondisi Indonesia dulu ya, pada di zaman penjajahan. Tapi pengen juga saya bawakan malam ini mungkin menggambarkan itulah kira-kira Palestina seperti kita dulu juga. Waktu zaman kita dulu. Diserang, di macam-macam. Kemerdekaan ya? Iya. Baik. Oke. Judulnya apa nih Pak Maulan? Aku rindu, aku ingin.
Aku rindu, aku ingin. Iya. Asik. Ya. Itu karya Hamberan Sahbana. Baik, kita akan dengarkan dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan petikan gitarnya, keren banget. Tapi mudah-mudahan nggak capek ya. Keren banget tuh. Spesial ini. Spesial. Emang hadir malam hari ini. Ya, kita dengarkan. Aku rindu, aku ingin. Karya Hamberan Sahbana. Aku rindu subur tanahku, subur sawahku, subur ladangku. Aku rindu rindang pohonku, rindang hutanku. Aku rindu pesona hunjur merantusku. Aku rindu beribu sungaiku yang sejuk, segar, dan bening. Aku rindu bunyi kicau murai di pepohonan alamku. Aku rindu padi menguning di sawah-sawah. Sementara deru alat besar memotong mengumbalangkan hutanku. Lalu hutan gersang dan tanah gundul terhampar di mana-mana. Lalu air bah, banjir bandang, tanah longsor di mana-mana. Sementara gelegar bom dan dinamit gencar menggebu di mana-mana. Lalu danau hitam pun menganga di mana-mana. Labu debu hitam menyesakkan dada pun menyerbu kemana-mana. Lalu bencana demi bencana di mana-mana. Lalu musibah demi musibah di mana-mana. Aku ingin anginmu tetap sejuk bertiup di mana-mana. Aku ingin kicau muraimu tetap bersenandung di mana-mana. Aku ingin kau tak pernah porak-poranda. Aku ingin kau tak pernah jungkir balik. Aku ingin kau tak pernah terbakar, tak pernah tercemar. Aku ingin kau tak pernah bertukar rupa menjadi bencana dan malapetaka. Aku rindu semua tetap seperti dulu. Aku ingin semua tetap mempesona. Aku ingin tetap seperti dulu. Iya, pas banget penghayatannya, keren banget tuh Pak Mohan. Iya,
Baik, ini sudah banyak sekali nih fansnya di channel YouTube. Nanti kita baca ya satu-satu. Ada juga di WA sampai ke Pamekasan loh, Pak Monitor ini. Alhamdulillah. Iya, di Pamekasan ada Ibu Ali, terima kasih. Baik, di Rantapun juga berdering. Itu tadi pesannya apa itu yang akan disampaikan di puisi Maulan tadi, Pak Maulan? Memang ini gambarannya sih Indonesia ya. Indonesia. Tapi kita bisa juga melalui puisi ini lihat ya bahwa Palestina itu kan udah hancur ya. Oke. Kalau kita lihat di televisi itu udah merinding ya. Sudah tidak ini Udah ya. mengungsi pun nggak bisa lagi. Nggak Tempat bisa pengungsian pun juga udah menjadi bencana. Baik, iya. Sebetulnya ini kan sementara gelegar bom dan dinamit gencar menggebu di mana-mana itu seperti apa nggak ada Baik. batas lagi ya. Iya. Jadi kita tuh pengen di closingnya ini aku ingin tetap seperti dulu. Iya. Semoga harapan tadi ya. Penuh ketenangan gitu ya, kedamaian. Kayaknya ada yang nelpon ya. Kita terima dulu ya. Boleh. Yang di channel YouTube sabar nanti kita baca. Banyak banget itu yang masuk. Selamat malam Sanggar Sastra. Sanggar Sastra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Betung ya, ada Mas Gun ya? Iya Mbak, Oh, suka puisi ya Mas Gun? mau belajar baca ini Mbak. Oh, baru belajar baca, aduh. Oke, ada yang mau ditanya nggak sama 3 narasumber kita nih, Mas Gun? Saya mau baca puisi malam. Oh, mau baca puisi? Boleh. Jadi undang ya. Puisinya tentang apa? Kesendirian. Kesendirian. Karya siapa? Anjaswari Wardani. Anjaswari Wardani. Boleh izin kita dengar ya? Penulis yang hilang. Penulis yang hilang. Oke. Ya. Silakan. Sendirian. Buah karya Anjaswari Wardani. Saat kakiku terpaku, melangkah pun tak mampu, tergugu pilu. Bahkan dalam pekat masih kulihat jelas, kala raungan dikumandangkan, para binatang berlarian. Bahkan ia tetap diam dengan tubuh gemetaran. Jeritnya hilang kala ia tertangkap tangan mencuri. Pun satu alasan tak akan lagi didengarkan. Ia mencuri karena tuannya mengajarkan. Ini tentang nyeri pada bilur-bilur kecewa. Tentang bekas ungu pada percaya. Tentang menutup mata pada jejak-jejak pekat menyesakkan dada. Ini tentang kehampaan. Berpangut pada lutut, alis berkerut di sela sikut, mulut berkenyut, pandangan berkabut. Ia kalut dalam denyut-denyut berkarut. Menunggu kawan, katanya dengan tatap mata tanpa makna. Aku hanya berharap kawan segera datang sebelum terlambat. Karena aku lihat ia sedang menikmati luka yang perlahan menenggelamkan jiwa dalam kesendirian. Sudut Ngilu 18 Maret 2020. Dibacakan oleh Butiran Debu. Baik. Terima kasih Mas Gun. Ya, Keren Mbak. banget ya puisinya. Sudah bergabung malam hari ini. Iya Mbak. Ya, terima kasih Mas Gun. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke Pak Maulan juga Mas Denny, kita baca dulu ya. Ada YouTube yang masuk. Kita satu-satu. Ada Mbak Tika Sumantri. Selamat malam Mbak Tika, terima kasih. Jadi dia ada yang memberikan bangkitkan lagi sastra kita. Wow. Amin. Amin. Ada M. Noval Saki, semangat ke Andre. Fansnya Andre nih. Ada Irwan Purnama, semangat untuk siapa nih? Oh, Dik Maulan. Ada Najma, semekar bunga di tangkai hijau. Wow, ini kayaknya kalimat Sanggar Sastra banget ini. Mekarlah Rumi Persada Bunda. Terima kasih. Juga ada Sanggar Sastra Sinema, semangat bersastra. Terima kasih. Ada Novi Tasari, alhamdulillah semangat untuk sukses dalam berkarir dan berkaya. Juga ada Mbak Eka Armawati, semangat berkarya. Terima kasih Mbak Eka. Mantap yang pertama baca puisi tadi. Kini orang dalam ini ya.
Baik. Ada Zamira, terima kasih adik Zamira. Hidup Sangga Sasar RRI Palembang, majulah Sangga Sasar semekar bunga di tangkai hijau. Makasih ya Zamira, kapan-kapan bisa di studio ya sama Yuli juga. Ada Dimas Saputra, semangat Pak Maulan. Juga untuk terus semangat ini kayaknya. Ada Safira Raihan. Waduh kayaknya banyak banget ini, nanti kita baca lagi ya. Rame. Ribuan kayaknya ini yang like. Mantap. Ini karena pelatihnya ada di sini semua nih. Oke. Kolaborasi. Kita ke teknik dulu nih, ke Pak Maulan juga sama Denny. Puisi tadi kan kalau nyimak kata-kata Pak Maulan Andre, itu kan ada intonasi, penghayatan. Terus ada jeda-jeda yang harus waduh kayaknya mana itu. Itu tekniknya seperti apa sih yang efektif gitu Pak Maulan juga Denny? Ya. Ini pengalaman kita ya Pak Denny. Iya. Kita kan suka mendampingi kegiatan mahasiswa ini di Porseni maupun Peksiminas. Kalau Porseni itu di Politeknik seluruh Indonesia ya. Iya. Kalau Peksiminas itu perguruan tinggi seluruh Indonesia. Malah yang bisa pergi ke sana itu harus mengalahkan dulu mahasiswa se-provinsi. Seprovinsi. Nanti Misalkan baru di Sumsel mewakili gitu ya. provinsi ya. Nah jadi memang kalau lihat itu banyak, cuman kayak tadi adik kita ini ya, itu sudah mempunyai bakat. Nah kan tetapi kan bisa jadi juara itu juga harus perlu ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan. Sebenarnya kayak Ya. tadi benar kata Mbak tadi bahwa pengaturan waktu, jeda, gitu ya. Jeda, intonasi. Dan juga kan orang kan kadang nggak sabar nih, Mau selesai. disuruh langsung selesai gitu, atau udah mau mulai seperti Iya. itu. Terkadang kan, dan juga kayak ini kita ini nggak latihan, sama kayak ini nggak ada latihan, tapi kita berusaha mengimbangin gitu ya, dimana Kak Denny metiknya itu. Gitarnya. Ya gitarnya kapan dia, jadi kita harus dengar ya gitu. Jadi Iya. kapan dia bisa memberikan kita, sebenarnya itu memberi kode sebenarnya kapan kita masuk, kapan kita berhenti. Nah itu harus Iya. nyambung. Baik. Juga dengan audiens. Nah kemudian puisi itu sama seperti lagu. Jadi ada dinamika namanya. Iya. Jadi ada pengantar dulu, kemudian naik, ada klimaks. Itu membuat indahnya kan. Iya. Tapi nanti juga turun lagi Baik. dan closing. Oke. Kita ke Denny dulu nih Den. Denny kan pelatih monolog juga. Apa sih beda monolog itu, maksudnya apa itu? Bisa dijelaskan sedikit. Kemudian bagaimana pemilihan kata-kata yang tepat menggambarkan penderitaan dan perjuangan rakyat Palestina itu seperti apa? Gitu. Iya. Jadi kalau monolog itu teknisnya, atau monolog itu berbicara satu di atas panggung. Satu sendiri. Jadi kalau sering Denny ngelatih di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang pertama kali yang harus mereka pahamin dari monolog itu keikhlasan dulu. Pertama, kedua baru kita latihan soal hukum-hukum panggung, warna dialog. Dialog ya. Gitu. Baru kita masuk ke bunyi-bunyian, kepekaan kita terhadap lingkungan gitu. Iya. Jadi teknisnya itu kalau Denny melatih di monolog, yang pertama itu yang harus kalian pahamin kasusnya tuh apa. Nih misalkan kita kaitan nih sama Palestina. Itu miris, sedih itu. Dan kalau Bung Palembang tuh ngomong, wah gila Israel dah ada obat. Gila nyerangnya. Iya, obat. Iya. Nah sampai ada naskah itu yang mirip, kasusnya kayak Israel ya. Kayak Palestina yang sudah habis, tapi ceritanya ke perorangan gitu. Kayak misalkan ada naskah Balada Sumara gitu, yang orang yang disiksa. Iya. Baik. Tuh. Terus juga ada naskah Tolong. Monolog itu di naskahnya itu menjelaskan tentang keresahan sosial kan. Jadi kayak misalkan ada kasus-kasus sosial tuh sering kali diangkat. Diangkat ya. Diangkat di monolog atau di teater juga sering diangkat. Baik. Kalau emosi gimana tuh? Kalau emosi itu harus mengekspresikan gitu. Mengekspresikan itu menyesuaikan dari naskah, instrumen naskah. Kalau misalkan Palestina nih, emosinya seperti apa? Kalau Palestina itu, wah itu kalau Denny nih buat naskah nih tentang Palestina, pasti
ada naik turun dinamika di mana ada klimaks di situ. Harus di mana harus kita buat setting bahwa orang Palestina, orang Israel tuh harus digini, ini orang Palestina, orang Israel lah harus diginiin, harus sama orang Palestina, karena mereka tuh harus tahu rasanya gimana nih, rasanya kalau misalkan kita dibom, bagaimana rasanya disiksa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, air aja susah di sana, gitu. Jadi kalau misalkan Denny buat naskah ya Pak Maulan ya, sering kali ya, itu pertama kita lihat tuh untuk emosinya tuh pertama harus kita menyesuaikan dulu nih. Untuk aktornya siapa, cocok nggak sama yang kita perankan. Misalkan ada seorang ibu-ibu di Palestina yang pengen bahwa anaknya tuh digendong, bahwa pengen ketenangan, pengen bacain dongeng. Itu harus diemosikan ya. Harus diemosikan. Biar dapat gitu kan dan harus tepat diemosikan. Baik. Oke. Kita balik ke pendengar. Ada yang mau minta puisi nih Pak Maulan. Bisa nggak ya? Hairil Anwar, aku. Iya. Ini jauh yang minta nih. Dari Pamekasan Ibu Ali. Kayaknya pengen banget dibacakan puisi karya Hairil Anwar dengan Adalah Aku ya kalau nggak salah ya judulnya. Iya, judulnya adalah Aku. Kayaknya pendek deh tuh puisinya. Ya. Kita minta Pak Maulan dulu ya, kayaknya yang bacain ya. Apa mau Denny? Pak Maulan dulu ya. Oke Bu Ali, ini sudah disampaikan requestnya, mudah-mudahan selalu monitor ya ini. Iya, ini sampai ditulisnya di WA. Kalau sampai waktuku, wah kayaknya nggak kena deh. Oke, judulnya adalah Aku. Nanti kita baca lagi, ada yang di YouTube, sudah banyak yang masuk lagi. Oke, judulnya adalah Aku. Ini agak sedikit menyimpang dari Palestina ya. Oke. Silakan Pak Maulan. Boleh. Mau diiringi gitar atau backsound RRI ini? Atau ya terserah sama. Boleh gitar aja. Dari Ibu Pamekasannya mau milih mana ya? Kayaknya lebih asik gitar dulu deh. Oh iya, boleh. Ya. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, 1000 tahun lagi itu yang clue akhirnya ya. Jadi itu penggambaran pengakuan gitu ya Pak Maulan ya. Dari seorang Hairil Anwar. Ibu Ali sudah dibacakan begitu keren banget tuh sama Pak Maulan Irwadi. Baik, kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut ada Facebook lagi, Facebook dari YouTube ya. Banyak banget ini fansnya dari kedua narasumber kita juga Andre.
Ada Dimas Saputra, kemudian Safira. Ada juga Putri Miftahul Jannah yang kemarin ikut gabung ya. Keren semua narasumbernya. Juga Yuliana Akib, Sangga Sasa Semekar Bunga, tetap ya kan jaya terus. Nancy, terima kasih Nancy. Ada juga Harfa Sakri, SPDMT. Keren banget Pak Maulan dan Bang Denny. Oh ini kayaknya besinya Pak Maulan ya. Lagi Yuliana Akib, terima kasih. Peringatan Isra Mi'raj adalah atas Palestina, pas banget. Iya, betul. Makasih ya Yuliana. Juga ada Mbak Eka, terima kasih Pak Maulan, keren banget baca puisinya. Zamira, semoga untuk selanjutnya Sangga Sasa bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti yang ada malam hari ini. Wow. Putri juga keren banget. Terima kasih semuanya. Ada Pak Rahmat juga Saputra, semangat. Kita lanjut ke Pak Maulan dulu. Oh iya Andre. Kakak mau tanya nih, Andre kan sering pentas di atas panggung ya baca puisi? Sering juga ya? Oh, jadi gimana tuh? Ada pengalaman yang sangat menarik nggak ketika baca puisi yang tidak pernah terlupakan gitu? Pernah ya? Pertama kali baca puisi itu Pernah bertemakan Palestina belum ya? Belum. Oh belum ya. Yang pertama kali itu bertemakan Imam Syafi'i. Oh Imam Syafi'i. Ada kejuaraannya ya? Menang? Enggak? Ini pentas saja. Oh pentas saja. Gimana tuh pengalamannya? Ada rasa gugup nggak? Gugup, nervous ya. Tapi nggak gemeteran ya. Tapi gurunya ada yang melatih ya? Oh ada di studio juga Mbak Eka pelatihnya. Oke. Jadi itu memang harus terus dilatih ya Andri ya. Baik, kita ke Pak Maulan sendiri lagi nih. Nah, kalau bicara soal puisi Pak Maulan, itu bagaimana pengaruh puisi terhadap penyampaian sesuatu pesan ke masyarakat gitu? Termasuk bisa berubah pola pikir seseorang gitu. Berpengaruh nggak sih? Sangat berpengaruh ya. Seperti apa tuh Pak Dan Maulan? seni puisi ini juga unik sebenarnya. Seperti kita bahas di minggu kemarin itu kan, puisi kan tidak cuma yang kita baca seperti ini ya. Ada puisi musikalisasi. Sebenarnya kita pengen juga tadi Pak, pengen juga hari nanti kapan-kapan lah kita undang ya. Musikalisasi ya? Ya, jadi bergabung jadi satu. Enggak, jadi nyanyi kayak Bimbo. Bimbo itu Oh, musikalisasi Bimbo, itu. iya. Karena lagu-lagu Bimbo itu kan dari Taufik Ismail ya. Nah, kayak kemarin itu saya juga pernah jadi juri waktu lomba Stikes kita tuh Palembang mengadakan lomba. Pesertanya nasional banyak dari ini ya. Jadi mereka itu ada naskah puisi. Jadi mereka tuh membawakan itu di musikalisasi. Jadi ada yang main gitar, ada pakai harmonika. Bagus sekali itu. Dan itu lebih menyampaikan. Mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang lebih tersampaikan ya. Jadi puisi ini bisa saja tidak harus cerita yang sedih kayak gini kan. Bisa juga bahagia. Bisa juga tentang asmara, juga bisa tentang apa? Komedi juga bisa. Nah, seperti apa kalau komedi tuh Pak Maulan mengiringinya gitu? Ya, mungkin kalau komedi. Biasanya kalau komedi sepertinya sindiran-sindiran. Sindiran aja. Ya. Lebih banyak ini sebenarnya ketuhanan juga ada. Nah, cuman itulah kalau kita lomba itu sering anak-anak peserta tuh terjebak di puisi religi ya. Religi. Karena kan kalau religi itu nggak boleh ya kita tuh membentak-bentak tuh suara yang seperti harus apa, dihayati gitu. Dengan bahasa-bahasa yang lebih santun. Karena kan kadang itu mengungkapkan kita berbicara dengan Tuhan ya. Jadi banyak sekali bisa diungkapkan melalui puisi ini. Banyak pengaruhnya juga ya. Ya, ada juga mirip-mirip monolog itu puisi dramatisasi ya. Tapi dia beda dengan monolog. Kalau monolog tuh benar-benar cerita ya Kak Denny ya, tapi disampaikan oleh satu orang. Tapi full karakternya gitu. Sama gerak-geraknya. Kalau puisi kan dibatasi ya. Baik. Kalau peran pemuda sendiri nih gimana nih Pak Maulan berkaitan dengan puisi Palestina ini? Bagaimana bisa memberikan motivasi mereka agar peduli gitu? Nah, seperti apa lihat puisi? Ya. Jain tadi salah satu Andre ini berhasil menciptakan puisi Palestina ya. Dan kalau mungkin ini di-sharing, dibaca, dia bisa membagi apa yang dia rasa tentang Palestina. Dan mungkin ini bisa membangun juga rasa solidaritas ya. Tapi banyak bentuknya tadi kan bisa penggalangan dana, bisa memberikan bantuan atau paling tidak doa ya untuk seorang sahabat kita di Palestina. Melalui puisi ini bisa ya mengungkapkan, mengajak yang muda ini untuk peduli dengan Palestina.
Jadi kalaupun ada yang ngajak untuk penggalangan dana, kalau ada rezeki diajak. Iya, Atau baik. ibaratnya kalau ada sekarang ada yang game-game ini kan ada yang ngasihkan apa gitu ya. Bisa berbagi lah, charity. Berbagi gitu, baik. Nah kita ke Denny dulu nih Den. Kalau tantangan para seniman puisi gitu menyuarakan isu Palestina ini di era digital, ini gimana nih tantangannya? Ya, Kalau Denny mandangnya tuh karena era digital, kita juga yang pelatih monolog ataupun puisi, berpengaruh ya? ya berpengaruh. Makanya kita berusaha sama Pak Molan, tadi juga ada diskusi rapat kan, Iya. gimana caranya supaya seni yang ada di Palembang terutama nih harus bisa masuk ke tontonan-tontonan anak muda zaman sekarang. Oke, Gitu. masuk ya, ya. Seperti Supaya malam ini nih udah pemuda-pemuda ini. Iya. Sudah nyata banget ya. jadi harus setiap saat kita masukkan ke sosial media, karena era digital gini, anak-anak muda tuh, terutama Denny anak muda, Iya. itu berpengaruhnya kepada handphone. Handphone ya. Jadi setiap menit, setiap detik tuh pasti pegang. Iya. Dan kita sebagai pelatih itu tadi diskusi cak mano caranya kalau Agar mereka lebih cak kita buat konten yang menarik gitu. itu bisa jadi monolog, bisa puisi, Baik. dan kita share supaya mereka yang muda-muda nih Bisa tertarik gitu, termotivasi. sekarang tuh kalau sudah dikontenin baru kita cerita tentang isinya. Isinya tuh harus menceritakan tentang apa. Jadi kayak misalkan Palestina, kita sampai ke monolog melalui cerita Media tentang digital ya. Gitu. Baik. Saya sapa dulu ada kopi pahit ini ya. Semangat adikku Andre. Andre. Oh. Ini kopinya pahit kayaknya ya, nggak manis malam hari ini. Sehat kopi pahit itu. Iya. Oke, ada Rama Saputra, semangat partner Andre. Maulan juga Denny dan Andre. Mungkin satu-satu nih kita ingin tahu harapan pesan buat kita semua di malam hari ini berkaitan dengan kita di Sanggar Sastra malam hari ini beberapa komunitas, apalagi dikatakan Palestina. Nah, ini silakan. Mungkin Pak Maulan ada pesan nih buat pendengar kita khususnya pecinta puisi. Ya. Kalau saya sih berharap ya, tadi kalau dengan Palestina ini, kemudian gencatan senjata ini harus jadi ya. Ya. Dan kemudian juga mencinta puisi juga bisa berekspresi melalui puisi ya. Juga mendorong para pengambil keputusan di dunia ini untuk jangan lagi ditunda. Semoga supaya di Palestina tidak lagi adanya kesusahan, kesedihan, tidak ada lagi perang. Ya. Jadi anak-anak di sana juga bisa sekolah, kayak Andre bisa sekolah, bisa berpuisi, itu saja harapan. Baik. Denny ada pesan Den malam hari ini Den? Kalau Denny pesannya semoga saudara-saudara kita di Palestina itu bisa damai, bisa tenang. Jadi pesan Denny tuh sedikit sedih karena kita Muslim, lihat saudara Muslim yang dibom tuh, aduh sedih. Dan pesannya semoga mereka cepat merdeka. Amin. Ya. Andre, gimana pesannya Andre buat pendengar kita berkaitan dengan puisi Palestina ini? Mungkin ada pesan mau disampaikan. Pesan dari saya, teruslah peduli dengan Palestina. Iya. Walaupun banyak media sosial menganggap mereka sudah damai, tetapi di hati mereka tuh ada yang masih merasa tersakiti. Iya. Maka teruslah peduli, share terus, bagikan postingan kejamnya Israel kepada Palestina agar mereka tahu bahwa dunia tidak berpihak kepada mereka. Baik, terima kasih Pak Maulana, terima kasih Pak Maul ya, juga Adeni, Hari-hari juga Andre Pinturi sudah bersama kita Manggar Sastra malam hari ini. Kepingin lanjut, gak terasa waktu kita ya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Kalau bicara sastra ini memang waktunya nggak bisa sebentar ya. Minimal berapa 2 jam ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Sukses ya Pak Maulan, juga Denny, juga Andre. Semoga tetap eksis menyuarakan sastra puisi kita untuk khususnya kaula muda dan semuanya. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, tepat terasa waktu kita akhirnya akan berpisah juga di Sanggar Sastra malam hari ini. Insya Allah Senin akan datang kita ketemu kembali di obrolan komoditas khusus Sanggar Sastra. Terima kasih ketiga narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Ada Pak Maulana Irwadi, M. Denny Haryadi, dan Andre Pinturi yang sudah memberikan sensasi luar biasa malam hari ini di Sanggar Sastra ya. Terima kasih pendengar kita yang sudah bergabung di channel YouTube yang sudah kita sebutkan tadi satu persatu. Semoga sukses semuanya. Juga untuk Ibu Ali di Pamekasan dan Mas Gun yang ada di Betung yang sudah bergabung di line telepon juga line WA kita. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat malam hari ini dan penuh keberkahannya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggendong orang tua yang uzur adalah doa yang tidak hijab di hadapan Tuhan. Cinta memelukku berawal Bismillah, berujung Alhamdulillah. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Selamat datang di dunia puisi, di mana imajinasi bertemu realita. Kumandang azan dilantunkan ketika jiwa ini mulai merasakan tangisan kecil yang selama ini didapat. Sanggar Sastra